karena bahan kita sudah ada semua, mulai dari lele sampai ayam kita juga pelihara sendiri. Kemudian kita juga bisa lebih tidak terpengaruh dengan kenaikan di sana-sana. Kita sudah punya sendiri, artinya kan seperti kita bisa atur harga, kita bisa stabilkan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini kita bertemu kawan lama yang dulu di perikanan. Tiba-tiba kita datang kok gantian jualan makanan. Kita tanya-tanya saja ke beliau, ini yang terjadi seperti apa? Perikanannya udah bergeser atau udah bagaimana ini? Seperti apa, bisa dijelaskan Mas Lukman? Oke, terima kasih Mas Bambang. Ya, jadi gini, awalnya itu saya kan ikut Pokdakan, pembesaran lele. Kemudian begitu mau panen, kok susah jualnya. Akhirnya kita buka warung. Nah, warung ini juga dulunya juga tidak sengaja. Awalnya mulai dari ada COVID itu kita buka, menampung pedagang-pedagang sekitar sini yang biasa jual nasi bungkus, biasa jual pentol, biasa jual botok-botok lele. Itu kan nggak bisa jualan karena COVID. Ya, kita tampung, kita buatkan lapak di sini depan rumah pagi. Awalnya juga sepi, tapi kelamaan menjadi tujuan kalau pagi orang mau bekerja itu mampir sini. Orang mau berangkat ke sekolah juga mampir sini. Awalnya seperti itu. Seperti itu. Berarti perikanannya atau pembesaran ikannya masih jalan. Terus saya tambahin lagi gurami. Dulu kan hanya lele, terus sekarang tambah gurami, tambah juga ada patin, juga ada nila. Cuma sekarangnya masih kecil, Mas. Masih cukup untuk mungkin 1-2 catering yang minta ke sini, dan kita juga ulas sendiri. Awalnya juga tidak sengaja juga buka warung. Ayo apa tidak? Tempatnya sepi, jalannya juga jalan desa. Ternyata alhamdulillah kita mengandalkan teman yang banyak, kita ajak nongkrong di sini. Awalnya juga saya sering hobinya juga kuliner, Mas. Jadi bisa tahu di sana harganya sekian, rasanya seperti ini. Kita pasang harga di bawahnya di luaran sana. Alhamdulillah responnya baik. Respon masyarakat juga baik. Makanan apa saja kalau di sini? Yang tersedia mulai pagi itu ada nasi pecel tumpang, sayur bening, sayur asem, sayur lodeh, termasuk botok-botokan juga, botok lele, botok gurami, botok patin juga ada, juga botok ayam juga ada. Kalau pagi itu shiftnya sampai jam 1 siang. Ya, jam 1 Kalau siang. paginya itu mulai jam berapa? Sekitar jam 5 habis subuh itu sudah. Habis subuh sudah buka. Yang pagi itu ada 4 orang, yang 2 orang itu di warungnya, yang satu di khusus sayur-sayur sama jajan, yang satu di belakang bagian pakan-pakan ikan sama ayam. Wah, ada ayam juga. Selain ikan juga saya hobinya ayam lah. Ayam bangkok, peternakannya udah komplit sekalian dimasak. Awalnya kan juga nggak sengaja juga, hobi juga biara ayam melimpah, kita jual, kadang belinya mahal, pakan mahal, jualnya murah. Udah kita masak sendiri aja. Ternyata laku juga. Alhamdulillah laku. Jadi udah berjalan, kalau di warungnya ini udah berjalan 2 warungnya itu 2 atau 3 tahun. Belum ada, Mas. Kalau saya buka warung ini sebelum puasa 7 hari. Puasa kurang 7 hari. Puasa tahun kemarin? Iya, tahun kemarin. Berarti puasa ini masih 1 tahun. Kalau yang pagi, yang itu yang jual sayur, awalnya nampung pedagang sekitar itu sudah ada 3 tahun, 4 tahun. Tapi tetap berjalan yang nampung? Masih. Berarti dari pagi sampai yang sore malamnya ini? Malamnya itu karyawannya juga 4 orang, yang 2 di warung penyetan, yang 2 di sebelah. Tambah sebelah juga, Mas. Wah, ada sebelah juga. Ini makanan kesukaan anak-anak muda ini, jajanan kesukaan. Berarti total yang terlibat dalam usaha Mas Lukman ini berapa orang? Mulai dari pagi sampai
8 orang. Pagi 4 sampai siang sampai malam juga 4. Dan cukup menyerap tenaga kerja juga. Iya, alhamdulillah Mas, bisa bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita bisa memberikan pekerjaan dulur-dulur, memberi solusi waktu COVID kan awalnya, ternyata berjalan dan terus berkembang itu kelihatannya. Ya, amin. Tapi untuk perikanannya nggak dikurangi atau dikembangkan atau bagaimana? Kalau perikanan yang saya tambah itu guraminya. Lele kayaknya kan menyita waktunya agak banyak ya. Lele sering ganti air, sering panen, terus muternya juga terlalu cepat. Muternya memang cepat kalau akhirnya yang saya tambah itu guraminya. Guraminya sampai jual ikan atau dimasak sendiri ya? Selain dimasak sendiri juga ada, kebetulan saya ada rekanan catering ini, sementara masih ada 2 catering. Cateringnya itu setiap hari melayani, dikirim di penjara. Penjara sama rumah sakit. Jadi kebetulan terus meskipun sedikit tapi terus. Bentar kan kadang minta lele, kadang minta nila, kadang minta kalau gurami enggak kemahalan. Dan main nilanya. Iya. Itu bisa ya diambil secara terus menerus. Bisa maksud saya bisa diatur untuk diambil secara terus menerus. Bisa. Kadang kalau minyak saya habis, kita ambil di anggota Pokdakan, di Mas Adi juga, di Mas Gusti juga. Kalau nila kan yang banyak kan punyanya Mas Adi. Kalau nila kan memang saya ambil yang siap konsumsi, saya tarik ke sini. Berarti ini cukup menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Kedepannya mau dikembangkan seperti apa lagi Mas kalau boleh tahu? Saya juga bingung Mas, kedepannya itu seperti apa. Jalan aja lah, ngalir aja lah. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Tapi kelihatannya semakin ramai juga. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka kok Mas, ramai seperti ini, nggak nyangka. Awalnya juga payu apa tidak. Tapi dengan konsep seperti ini, mungkin dengan konsep kan ini ada beberapa lapak. Oh iya. Ini memang dulunya mencontoh dari mana atau kok punya ide kreatif seperti ini? Awalnya itu dulu saya pernah berkunjung ke Surabaya, diajak saudara ke semacam food court. Ya seperti rumahan seperti ini. Terus ada pedagang baksonya, ada somenya, ada sotonya. Berangkat dari situ, omahku tak gawene longgar ya. Ini ide ini. Ide cuan ini. Terus dengan tidak sengaja waktu COVID itu ya momennya. Iya. Kalau dari makanan ini bisa dihitung porsi nggak? Dalam satu hari atau yang shift malam atau yang pagi itu bisa habis berapa porsi? Kalau porsi itu sampai sehari itu 25 kilo habis. 25 kilo nasi. Berarti ada sekitar 200 lebih porsi. Itu yang untuk nasi goreng. Padahal minyak. Nasi goreng itu juga masak mie juga kan yang lapak situ. Terus ada penyetaan juga, ada. Kalau untuk makanan yang malam ini tadi ada apa aja, Mas? Mie goreng, nasi goreng. Kemudian pecel tumpang. Pecel tumpangnya malam juga ada. Terus penyetan ayam, lele, bebek, termasuk juga ada gurami sama patin. Termasuk juga ada penyetan tahu. Oh, tahu. Kalau yang kecap, tahu telur. Tahu telur. Ya, terus tambah lagi seblak itu Mas. Ada seblak. Seblak ini masih baru Mas, masih baru. Tapi kelihatannya jalan juga, Pak. Alhamdulillah. Jadi itu menarik anak-anak muda. Pilihan. Ada makanan berat, ada makanan ringan yang cukup komplit. Itu berarti yang nasi gorengnya bisa sampai 200 porsi ya. Itu dalam itu untuk hari-hari tertentu atau rata-rata per hari? Rata-rata per hari. Rata-rata per hari ya. Itu tadi kan belum pecel, belum yang lain. Belum ya. Kalau pagi kita masih sepi Mas. Pagi itu masih baru karena awalnya kita buka sore aja, terus pagi itu masih pengenalan, masih sekitar 2-3 bulan ini Pak. Oh masih beberapa bulan. Ya. Kalau pagi jam 5 nanti
orang lewat mau berangkat kerja atau gimana, itu memang arahnya ke situ kelihatannya. Pagi ya kita sasarannya tuh nanti kalau buka pagi kita bisa makan siang lembaga-lembaga, perangkat-perangkat desa itu kita harapkan bisa masuk ke sini. Sementara masih kita promo-promo, masih untuk pengenalan. Iya. Kalau dulu ramenya itu mulai di bulan berapa? 3 bulan lah Mas. 3 bulan mulai rame gitu. Iya. Mulai pertama kan kita buka puasa itu alhamdulillah langsung rame. Terus lebaran rame, setelah lebaran sepi. Oke. Nah, mulai tarik lagi itu Idul Adha itu mulai stabil sampai sekarang ya. Iya. Ini musim penghujannya ada pengaruhnya enggak, Pak? Ya ada Mas. Ada, pasti ada. Kalau hujannya itu sore habis sisa atau maghrib terang ya tetap ramai. Tapi kalau hujan sampai malam, setelah maghrib sampai malam ya sepi Mas. Tapi waktu rame itu bisa untuk mengcover ya Pak ya? Iya. Mengcover waktu sepi. Pas sepi ya. Kan juga enggak sepanjang minggu atau sepanjang hari terus hujan kan? Iya. Tidak setiap hari. Kalau malam berarti sampai jam 12 ya? Jam 12. Jadi kita setengah 12 mulai kemas-kemas, jam 12 sudah selesai. Tapi meskipun sudah selesai, kadang anak-anak masih nongkrong sampai jam 1, jam 2 di sini. Untuk kopi tetap kita layani, kopi aja. Kopi aja tetap dilayani sampai anak-anak masih kan tetap. Berarti kalau untuk ngopi ini dibiarin sampai jam 1 ya? Sampai jam 2. Kok lupa ini kalau boleh tahu lebih tepatnya ini di tempatnya mana Mas? Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Kalau dusunnya? Dusunnya Kalirong Utara. Kalirong Utara. Jadi Kalirong Utara ini kalau boleh tahu ini ada labelnya khusus nggak? Ini ada. Warung apa? Ini atau sudah ada di map itu kita kasih nama Warung Omahe Mbae. Tujuan kita ya, wis. Memang ini Omahe Mbae ya, Omahe. Warung Omahe Mbae dengan konsep klasik. Yang cukup komplit, kopi, mau ngopi, mau makan, mau jajan, apa aja dari mulai makanan anak-anak, remaja sampai dewasa, komplit ya. Mau ngopi doang juga bisa ya. Bisa, ngopi aja sampai malam bisa. Sampai malam. Ini teman-teman sahabat pengusaha, kalau lewat di Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, bisa mampir ke Warung Omahe Mbae. Nah, miliknya Mas Lukman. Barangkali pas jalan-jalan ke bandara, jajannya ke sini. Dekat nggak kali bandara? Dekat. Ini lurus ke bandara itu lurus bisa sekitar 3 kilo. Cuma 3 kilo? 3 kilo. Sama bandara? Sini jalan raya 2 kilo, jalan raya ke sana sampai bandara. Berarti kalau lewat sini juga nggak jauh ya, kayak ke bandara, mau mampir, mau istirahat dulu di sini. Dekat sekali. Ya, semoga bisa menjadi referensi atau tempat makan untuk teman-teman yang sedang lewat mau ke bandara atau mau ke Nganjuk, ya. Iya. Kalau untuk harapannya ini dari perikanan atau dari warung pengelolaannya ini apa Mas? Harapannya itu saya tetap pengennya itu bisa membantu pertama saudara-saudara yang tidak bisa bekerja atau masih nganggur, kita bisa ajak kerja, kita bisa latih untuk kerja. Barangkali nanti kalau sudah bisa buka sendiri di daerahnya masing-masing. Yang kedua itu paling tidak menjadi apa ya, untuk penyemangat pengusaha-pengusaha perikanan yang kesulitan untuk penjualan, kita bisa menjadi motivasi, solusi buka warung sendiri, kita buka ulang sendiri. Jadi dengan seperti itu kita akan lebih mudah lah. Jadi lebih maksimal ya penghasilan dari peternakan tidak kesulitan untuk penjualan. Jadi tidak sampai misalkan kita punya lele, tidak sampai menjadi pancingan. Berarti dari hulu ke hilir dikelola sendiri untuk menghasilkan yang lebih nilai yang lebih tinggi, nilai keuntungan lah. Kita lebih aman, lebih tenang karena bahan kita sudah ada semua, mulai dari lele sampai ayam kita juga pelihara sendiri. Kemudian kita juga bisa tidak terpengaruh dengan kenaikan di sana-sana. Kita sudah punya sendiri, artinya kan seperti kita bisa atur harga, kita bisa stabilkan harga. Teman-teman atau saudara yang pengen seperti ini, sahabat pengusaha lah,
Ya, karena kita terbuka ya. Kita ajari, kita sambelnya seperti ini, kita terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada. Memang tujuannya ya, bisa bermanfaat, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini konsepnya cukup bagus dan tujuannya cukup bagus juga, bisa memberi manfaat ke utamanya keluarga dan lingkungan. Iya, tidak usah takut kalau rezeki nanti kita akan tertukar. Semua sudah tertakar. Semua sudah tertakar, sudah ada porsinya masing-masing. Tinggal kita usahanya seperti apa gitu, betul. Mungkin ada tambahan dari warung Omahe Mbae ini. Warung Omahe Mbae itu slogannya wis ndang rene. Ndang makan. Kira-kira seperti itu, Kadang kita juga nampung teman-teman atau tetangga yang pengen jual ayam, kita tampung per kilo. Kita hargai per kilo. Jadi kita mainnya kita juga terima per kilo, kita jual juga per kilo. Berarti lele juga jual mentah ada. Yang siap makan ada. Ayamnya ada. Gurame ada, nila ada. Kita ada yang masak sendiri, ada yang titipan. Kalau titipan tapi itu untuk pagi sih. Iya, pagi. Sampai jam 1 siang. Jam 1. Cukup komplit ini. Jadi kira-kira kalau untuk kebutuhan keluarga itu nggak usah masak, mau sayur apa ke sini, besoknya ganti kita menu juga, lagi. Harapannya kita bisa juga tambah lagi ke nasi kotak. Banyak ya kita dadakan, ada pesanan nasi kotak 100 atau 200. Kita sudah mulai open. Artinya kan sampai 500 pun kita berani ambil. Bisa nggih? Bisa. Sementara sudah berjalan atau? Sudah. Kemarin itu pas rame-ramenya kampanye itu kita sehari bisa 500 kotak bisa. 500 terselesaikan nggih? Selesai. Berarti beranilah nanti kalau ada teman-teman atau sahabat pengusaha yang lagi mengadakan acara apa untuk pesen nasi kotak lah, bisa langsung kontak Mas Lukman. Harga terjangkau. Harga cukup terjangkau. Ini harga mulai dari 10.000 sampai 20.000. Komplit nggih? Komplit. Minta ada minumannya bisa. Ayam, lele. Ayam bisa, lele bisa, geprekan bisa. Terong aja juga bisa. Jadi kalau untuk makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat ini sudah tercover semua. Iya, bisa. Sampai nasi tumpeng juga kita layan. Nasi tumpeng untuk acara-acara bisa gitu? Bisa. Mungkin cukup dulu Mas Lukman. Kita kan udah banyak belajar lah dari cerita Masnya. Betul. Semoga semakin maju. Amin. Semakin berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.